Kalau hari ini engkau belum mengalami mujizat dalam kehidupanmu, tetaplah menjadi dekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 73, ini kita baca ayat ini ya. Saya barusan mengupload ayat ini di Facebook, kalau saudara sudah melihatnya ya. Jadi selesai tadi saya sembahyang, saya doa, saudara, saya baca itu dan saya benar-benar terharu dengan ayat itu ya. Sehingga saya membagikannya. Saya tidak ingin hanya menikmati berkat itu sendiri, saya ingin membagikannya dengan saudara sehingga saya sudah menguploadnya. Jadi satu kali Daud mengalami sebuah kemalangan yang luar biasa. Maka dia menceritakan itu dalam ayat yang ke-21 dari Mazmur pasal yang ke-73. Dia katakan, ketika hatiku terasa pahit, terasa kesal, terasa marah, dan dua pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ini pasti oleh karena pergumulan. Dan saya yakin semua kita mengalami ini. Ada saatnya di mana hati kita terasa pahit oleh karena beban yang tiada henti-hentinya. Ya, saya sering kali mengatakan kita sama seperti saudara ya, membeku dalam es balok yang tidak pernah mencair. Dan kita bertanya, Tuhan, sampai kapan saya seperti ini? Kapan semua ini akan berakhir ya Tuhan? Rasanya sudah cukup lama saya berada di tempat ini, di tempat yang sama, dan saya sangat menderita oleh karena ini. Ya, Daud pun mengalami itu, dan saya percaya semua orang yang beriman kepadanya mengalami itu. Maka penting sekali kita membaca nasihat ini. Kemudian apa yang dikatakan oleh Daud di ayat yang ke-22? Ya, firman Tuhan. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ya. Dia dungu dan tidak mengerti dengan semua keadaan. Sebagai pendeta saya banyak kali mendengar kesaksian begini ya dari jemaat yang minta tolong didoakan. Pendeta, saya tidak mengerti, saya tidak memahami. Kenapa saya ini yang merupakan anak Tuhan, kehidupan saya begitu sulit. Kehidupan ekonomi begitu sulit. Dan ketika saya membandingkan kehidupan saya dengan orang-orang yang sepertinya mereka benar-benar tidak mengasihi Tuhan. Bahkan ke gereja saja mereka jarang, Bapak Pendeta. Kenapa kehidupan mereka sepertinya jauh lebih baik daripada kehidupan kami? Saya tidak mengerti. Ya. Tidak apa-apa saudara, ketika engkau tidak mengerti, saudara tidak sendiri. Karena Daud pun mengalami itu, dan saya mau kasih tahu, saya pun seringkali mengalami hal yang sama. Kadang-kadang saya tidak mengerti dan memahami kenapa. Ya, pada saat semua perasaan gelap itu meliputi Daud, apa yang dikatakan oleh Daud? Ya, ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ya, ini yang perlu kita lakukan ketika kita tidak mengerti dengan segala sesuatu yang sementara berlangsung dalam kehidupan kita. Kita harus mengambil satu sikap, kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena dekat dengan Tuhan adalah jaminan kehidupan kita. Tuhan adalah jaminan bagian kehidupan kita. Ya, meskipun mungkin kita harus hancur di tangan Tuhan, ya, saya lebih memilih hancur di tangan Tuhan daripada hancur di tangan saya sendiri dengan segala rencana dan rancangan saya. Karena kalau kita hancur di tangan Tuhan, Tuhan itu jaminan kita. Dia akan bertanggung jawab dengan kehidupan saya dan saudara. Alkitab sudah mengatakan, Bapak Ibu, bahwa hidup kita ini sama seperti periukan di tangan Tuhan. Ketika periuk itu hancur, periuk ini tidak akan dibuang, saudara. Ya, saya mendengar satu kali ada seorang pendeta yang ya saya undang untuk berkhotbah di tempat ini karena setiap pagi kan kami ada ibadah karyawan. Ya, pendeta itu mengatakan ketika ada bejana yang rusak, ya, maka bejana itu akan dihancurkan kembali dan akan dibasahi kembali, akan dibuat kembali menjadi tanah liat, kemudian akan dibentuk kembali. Jadi tidak ada sesuatu yang rusak di tangan Tuhan yang akan dibuang. Kalau di tangan manusia segala yang rusak dibuang, untuk apa kita menyimpan hal yang rusak? Tetapi kalau di tangan Tuhan tidak ada sesuatu yang rusak yang akan dibuangnya. Maka saudara, ketika engkau mengalami sebuah pengalaman yang pahit, pengalaman yang buruk, dan sulit rasanya bagi saudara untuk percaya, tetaplah dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Allah adalah jaminan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya teringat satu kali saudara, ada seorang pendeta, ya. Namanya pendeta Debbie Basir, ya. Saudara mungkin juga sering mendengarkan khotbah beliau ya di YouTube. Saya juga sering dengar khotbah beliau. Saudara, dia memiliki sebuah pengalaman yang sangat buruk yang bisa saya katakan sebagai pengalaman hancur di tangan Tuhan. Ya.
Satu kali Ibu Debbie ini dia terjerat dengan hutang dengan jumlah 80 juta. Karena pada waktu itu saudara dia ambil kredit rumah dan ketika dia tidak punya uang dia membayarnya menggunakan kartu kredit. Sehingga utang menumpuk, bunga menumpuk sampai 80 juta. Ya. Dan dia tidak punya uang untuk membayar itu. Saudara bayangkan yang namanya debt collector itu datang ke rumahnya. Ya. Untuk tagih hutang, dan debt collector itu benar-benar mempermalukan pendeta Debbie Basir waktu itu. Ya. Ini kesaksiannya beberapa tahun yang lalu. Bayangkan pintu pagar itu dikedor-kedor dan dia sengaja agar tetangga itu mendengar. Ya. Kemudian bayangkan debt collector itu ngomong begini, kok pendeta hutang tidak bayar? Coba saudara kalau jadi ibu pendeta, ya. Ketika diteriakin begitu, pendeta kok hutang tidak dibayar sih? Menyedihkan dah saudara-saudara ya. Ini pasti sangat menyedihkan saudara-saudara. Ya. Ibu Dewi berkata, bukannya kami tidak mau bayar, kami akan bayar, tapi berikan kami kesempatan karena memang jujur kami mengalami masalah ekonomi. Ya, tetapi itu tidak dihiraukan. Saudara tahu debt collector itu menghubungi gereja-gereja yang sering kali pendeta Debbie melayani. Ya, dia lihat kan Instagramnya pendeta Debbie Basir, kemudian dia lihat di gereja mana saja pendeta ini melayani. Dan saudara tahu dia menghubungi gembala-gembala di gereja tersebut untuk minta tolong agar Ibu Debbie melunasi hutangnya. Dan saudara tahu berapa lama itu terjadi? Selama 4 tahun. Ibu Debbie menangis di kaki Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, kenapa saya dipermalukan begini? Saya ini hamba-Mu Tuhan. Saya seorang pendeta yang menyampaikan khotbah dari gereja ke gereja dan sekarang saya dipermalukan, ya. Ya, sudah tahu ketika dia ngomong begitu Tuhan pun berkata kepadanya, kalau kamu dipermalukan, memangnya kenapa? Saudara, di situ hati daripada Ibu Debbie benar-benar hancur dalam hadirat Tuhan. Dia mengerti, dia sementara dihancurkan di dalam tangan Allah itu sendiri. Karena ketika Allah menghancurkan setiap kita, berarti Allah sementara memiliki rencana yang begitu baik bagi kita. Ya puji Tuhan lah, hutangnya sekarang lunas dan dia menjadi berkat bagi banyak orang, saudara ya. Dia membangun banyak gereja di desa-desa sekarang, ya. Dan ada begitu banyak mahasiswa yang dikasih beasiswa untuk melanjutkan studinya. Yang ini dilakukan oleh Ibu Debbie loh. Betapa luar biasa sekarang Tuhan memakai dia. Tapi dia pernah mengalami pengalaman itu. Dan saya tidak tahu, mungkin juga saudara mengalami pengalaman yang sama. Engkau mengalami sebuah kehancuran. Tapi itu lebih baik kalau kita hancur di tangan Tuhan. Saudara dengarkan, saya mau sampaikan kalimat yang penting di kesempatan ini. Ya, selama yang hilang dalam hidupmu bukan Yesus, maka engkau masih baik-baik saja. Ada amin. Ya. Selama yang hilang dalam hidupmu bukan Yesus, maka engkau masih baik-baik saja. Jadi dekatkanlah dirimu kepada Allah ketika engkau ada di tengah-tengah situasi yang benar-benar membingungkan sama sekali. Kenapa? Karena Tuhan adalah jaminan setiap kita. Sekalipun mungkin kita akan hancur di tangannya, dia sendiri yang akan memulihkan setiap kita. Saya lebih baik menjalani hidup yang buruk sekalipun asalkan bersama Yesus, daripada saya menjalani hari terbaik dalam hidupku dan tanpa Yesus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Ya. Ada amin, saudara-saudara. Ya. Dia Allah yang mengasihi kita dan dia Allah yang mencintai kita. Dia jaminan setiap kita, saudara. Ya. Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi ketika engkau di dalam sebuah kebingungan, mari dekatkanlah dirimu kepada Allah. Kenapa? Karena dialah jaminan setiap kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan setiap kita.